Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan negosiasi lanjutan mengenai tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat diselesaikan pada akhir November ini. Ya, pemerintah akan melanjutkan perundingan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat pekan depan dan dalam perundingan tersebut Indonesia menargetkan pengenaan tarif masuk hingga 0% terhadap sejumlah komoditas ekspor. Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan negosiasi lanjutan mengenai tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat diselesaikan pada akhir November ini. Dalam negosiasi tersebut, pemerintah menargetkan ekspor sejumlah produk Indonesia yang tidak diproduksi di Amerika bisa memperoleh tarif hingga 0%. Budi mengatakan proses negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat masih berlangsung dan dilakukan secara hati-hati. Salah satu pertimbangan dalam negosiasi lanjutan ini, yakni posisi tawar Indonesia di mata Amerika Serikat. Budi melanjutkan perundingan lanjutan dengan Amerika Serikat dijadwalkan kembali berlangsung pada pekan depan. Perundingan akan dilakukan oleh tim delegasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencari keuntungan bagi kedua negara, seraya memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan tarif 19% yang telah dikenakan kepada Indonesia termasuk salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Erlangga menambahkan Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar ekspor Amerika Serikat, terutama terhadap India yang menjadi pesaing utama, khususnya di sektor tekstil dan produk tekstil. Erlangga menambahkan saat ini beberapa komoditas Indonesia yang dikenakan tarif 0%. Antara lain konsentrat tembaga dan katoda tembaga, sejalan dengan pembahasan strategis kedua negara mengenai perdagangan mineral. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, negosiasi berlanjut, Indonesia targetkan tarif masuk rendah ke Amerika Serikat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Mas Nailul, apa kabar? Halo Mas Frans, alhamdulillah kabar saya baik. Baik, alhamdulillah juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu proses negosiasi masih terus dilakukan oleh pemerintah nih. Bagaimana produk-produk ekspor Indonesia bisa masuk dan melenggang dengan baik begitu ke Amerika Serikat. Nah, review dari Anda begitu melihat dengan dinamika proses negosiasi tarif resiprokal Indonesia, kita sempat 32%, kemudian turun menjadi 19%. Bagaimana sih menurut Anda perjalanannya hingga saat ini, Mas Nailul? Iya, Mas Pras, tentu kita melihat upaya negosiasi ini masih cukup alot gitu kan, bahwa kalau kita lihat sebenarnya Indonesia sudah turun dari 32 ke 19%, tapi dengan berbagai persyaratan yang memang cukup heavy di Amerika gitu kan ya, bahwa Amerika bisa, kalau kemarin si Trump kalau kita ingat itu menyampaikan Indonesia give everything to us gitu kan. Artinya memang Amerika ini bisa mendapatkan semuanya melalui negosiasi tarif ini gitu kan. Nah, kemudian ini juga kalau kita lihat beberapa hari terakhir ya, bahwa ada beberapa tarif-tarif dengan negara lainnya, AS ini dengan negara lainnya itu juga yang menurunkan dengan tarif yang serupa, bahkan lebih rendah gitu kan. Nah, tentu ini jadi kesempatan bagi Indonesia juga untuk apa? Untuk bisa menurunkan tarifnya lebih rendah lagi. Bahkan kalau kita lihat 0% dan sebagainya, itu sangat-sangat bisa dilakukan ketika memang di suatu situasi seperti ini, nampaknya Amerika juga akan berpikir ulang bahwa ketika memang menerapkan tarif 15% ke negara lain, masa Indonesia dikasih 19% gitu kan. Nah, inilah yang sebenarnya jadi catatan bagi kita ya, bahwa seharusnya ini bisa lebih turun lagi, lebih bisa dinegosiasikan lagi, sehingga ya AS tenang, kita juga harusnya juga bisa senang gitu. Tapi kansnya sendiri bagaimana, Mas Nailul, dengan beberapa lah negara-negara lain berhasil menurunkan tarif resiprokal ke Amerika Serikat. Untuk Indonesia sendiri bagaimana? Kita tahu beberapa kali kita melakukan negosiasi kemudian menjadi 19%. Potensinya untuk turun di bawah 19% seberapa besar? Ya, dengan melihat beberapa negara yang memang tarifnya turun lagi, dan bahkan kemarin dengan Malaysia pun mencapai kesepakatan tertentu ya dengan Anwar Ibrahim untuk komoditas tertentu, itu juga seharusnya Indonesia bisa lebih dari itu gitu kan. Bahkan kalau kita lihat untuk beberapa barang seharusnya bisa 0% ke Amerika gitu kan. Nah, memang inilah yang kita sebut sebagai negosiasi yang
dua arah gitu kan. Nah, kalau kita sebenarnya negosiasinya kita menunggu saja dengan Amerika, kita menawarkan apa, Amerika iya atau tidak gitu doang kan. Nah, makanya ini yang harus kita lakukan adalah negosiasi dua arah gitu kan. Nah, yang kemudian kalau kita lihat apakah potensinya besar untuk bisa turun lagi, saya rasa dengan berbagai praktik yang sekarang gitu ya, sekarang ada, saya rasa kekuatan Indonesia juga cukup cukup besar gitu kan. Indonesia ya bisa kita bilang mineral strategisnya juga cukup banyak dan sebagainya. Kemudian Oke. kalau kita lihat juga ya package deal-nya ya ataupun paket deal kemarin juga bisa kita kembangkan dan sebagainya. Yang saya rasa ini seharusnya bisa jadi catatan bagi pemerintah kita untuk bisa bernegosiasi secara lebih adil lagi dan dahulu saya sempat bilang bahwa eh, ketika itu memang ada ketimpangan dagang gitu ya, ketimpangan dagang, kekuatan dagang antara Indonesia dengan Amerika gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat sekarang ini dengan posisi Amerika yang sekarang mungkin terjepit oleh beberapa negara, saya rasa ketimpangan tersebut harusnya bisa dimanfaatkan dan diturunkan oleh pemerintah kita untuk bisa Iya, bernegosiasi iya. dengan lebih baik lagi. Dan pemerintah menyebutkan negosiasi tarif masih berlangsung, kemudian ditargetkan bisa selesai akhir bulan ini. Nah, dari Selius sendiri, apakah poin-poin yang perlu kita kuatkan, tekankan begitu sehingga ya tadi supaya kansnya semakin besar kita bisa menurunkan tarif masuk dari produk Indonesia ke Amerika Serikat nih Mas Nailul. Ya, ya. Kalau kita lihat sebenarnya yang harus dinegosiasikan pertama tentu adalah dari eh, rule of rule of thumb dari perdagangan sendiri gitu, bahwa kalau kita lihat beberapa misalkan tembaga, eh, Amerika bilang they give us everything gitu kan. Nah, kita juga harus bisa memperkuat untuk rule of dagangnya, rule of trade-nya untuk yang tembaga ini, jangan sampai ini kita kasih dengan cuma-cuma gitu kan. Nah, kemudian juga kalau kita lihat juga terkait dengan kompensasi silang gitu kan. Mereka minta bahwa kita ingin bisa masuk kemana saja, terus Indonesia impor apa saja. Ini jangan sampai Indonesia hanya iya saja tanpa memikirkan kompensasi silangnya seperti apa. Karena kalau kita lihat kompensasi hanya turun dari 32 ke 19% itu jauh lebih buruk ya. Mungkin jauh lebih buruk dibandingkan dengan apa yang pemerintah Amerika dapatkan gitu kan. Termasuk juga terkait dengan data dan sebagainya yang saya rasa Oke. itu juga harus dinegosiasikan gitu kan. Nah, kemudian juga kalau kita lihat sebenarnya di sini Indonesia juga bisa melibatkan peran dari BRICS gitu ya, bahwa dengan jadi negara BRICS artinya Indonesia mempunyai kesempatan untuk apa? Untuk bisa bernegosiasi dengan Amerika dengan ya cara mereka menekan kalau tidak bisa saya akan lebih aktif lagi di BRICS dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya kan adalah negosiasi yang seharusnya dilakukan oleh negara besar kita kan. Nah, kita Oke. berharap bahwa Prabowo dengan kementeriannya itu bisa mengimplementasikan apa itu negara besar dengan bernegosiasi ulang dengan Amerika sehingga hasil dari negosiasi menjadi lebih baik bagi kita. Nah, posisi Indonesia, apakah memiliki posisi tawar yang cukup baik? Mengingat kita tahu kemarin kita mendapatkan apresiasi positif dari pemerintah Amerika Serikat dengan kepresidenan Pak Prabowo, begitu dengan beberapa pertemuan-pertemuan dunia, ada KTT ASEAN, KTT APEC kemarin. Apakah ini bisa menjadi nilai plus lah buat Indonesia begitu, Mas Nailul? Iya, kalau bisa dimanfaatkan oleh pemerintah itu pasti jadi nilai plus gitu kan. Tinggal bagaimana kita bisa manfaatkan sebenarnya peluru-peluru untuk bisa bernegosiasi. Oke. Misalkan aja kita sangat kuat sekali dalam hal sawit, ya kan? Dalam hal sawit, masa Malaysia bisa bernegosiasi dengan Amerika mendapatkan tarif yang rendah untuk produk sawitnya, kita tidak gitu kan. Nah, makanya ini yang harus dilakukan adalah Indonesia harus mencari peluru-peluru bahwa ini loh nanti ketika akan ada negosiasi keluarkan peluru A, B, C dan D gitu kan. Nah, Oke. sehingga ini negosiasi ini kita berjalan dan kita tidak istilahnya itu tidak kosong gitu kan. Nah, makanya ini harus disiapkan peluru-peluru tersebut gitu kan. Bahkan kalau kita lihat dengan kemarin Prabowo pidato di APEC dan sebagainya, ini seharusnya bisa menjadi momentum bahwa ya Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang tidak bisa didrive oleh Amerika, bangsa yang harusnya bisa bernegosiasi dengan baik lagi Oke. dan bisa menghasilkan hasil negosiasi yang menguntungkan bagi ya industri dalam negeri kita.
Baik, nah kalau kita bicara mengenai tarif penerapan yang 19% begitu, menurut Anda ini akankah membuat Amerika akhirnya tidak lagi menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia begitu? Ingat dalam beberapa waktu terakhir kan Indonesia memang mengekspor cukup banyak juga produk-produk komoditas andalan kita ke Amerika Serikat begitu, Mas Nailul. Ya, kalau kita lihat data sebenarnya memang salah satu tujuan utamanya tetap ke Amerika gitu kan. Di samping itu ada Tiongkok yang pasti sudah cukup besar lah ya, Tiongkok, kemudian ASEAN, kemudian kalau kita lihat dari sisi negara bilateral lainnya ada India, ada Jepang juga gitu kan. Nah, memang Amerika menjadi salah satu yang terbesar juga dan penyumbang surplus terbesar sebenarnya dari Amerika. Nah, tapi kalau kita lihat secara month to month untuk di September tahun 2025 itu terjadi penurunan sebesar 10,72% untuk ekspor ke Amerika. Nah, memang ini yang kita lihat bisa jadi nanti ekspor kita ke Amerika melemah gitu kan. Untuk beberapa HS pasti akan melemah dan kemudian ini akan menyebabkan penyumbang surplus itu bisa bergeser ke India ataupun ke Jepang gitu kan. Nah, tentu ini makanya yang tadi saya bilang ini harus dimanfaatkan betul ketika kita bisa ataupun kita tergabung dalam BRICS gitu kan, bahwa ketika kita mentok ke Amerika ya kita bisa berjualan ke negara BRICS lainnya seperti India, Brazil misalkan. Kita kemarin juga sudah ketemu Presiden Lula gitu kan. Nah, ini yang harusnya dijadikan sebagai peluru lagi bagi pemerintah kita agar negosiasi dengan Amerika itu tidak timpang. Makanya ini harus disiapkan timeline ketika Presiden ketemu Presiden Lula, Presiden ke APEC dan sebagainya, itu harus disiapkan sebagai timeline agar negosiasi kita dengan Amerika itu bisa berjalan dengan lebih baik. Itu dia, sejumlah persyaratan juga diberikan oleh Amerika Serikat dengan produk mereka yang bebas bea masuk ke Indonesia. Kemudian kita tahu juga bahwa harus membeli sumber-sumber energi dari Amerika Serikat begitu. Apakah ini memang akhirnya akan menguntungkan juga Indonesia karena kita juga ada kebutuhan di sana? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Mas Nailul. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kembali kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa pangsa pasar ekspor non-migas Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia, ada beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor produk non-migas Indonesia periode Januari-September 2025, data dari BPS. Kita akan cermati China sekitar 23,26%. Kemudian ada Amerika Serikat 11,53%, India 7,02%, sementara sejumlah negara ASEAN 19,29%, Uni Eropa 7,24%, dan sejumlah negara lainnya mencapai 31,67%. Ini dia secara keseluruhan pangsa pasar produk non-migas Indonesia, China, Amerika Serikat, India kalau kita bicara mengenai negara ya secara entitas sendirian. Tapi kalau kita lihat dengan negara-negara yang tergabung dalam blok ASEAN, Uni Eropa, ya ini dia beberapa diantaranya 19,29% dan 7,24%. Nah, bagaimana dengan ekspor unggulan non-migas Indonesia? Apa saja produknya seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ada mesin dan perlengkapan elektrik. Ini adalah ekspor unggulan non-migas Indonesia ke Amerika Serikat yang tadi memang disampaikan masih menjadi negara tujuan terbesar juga ya untuk produk-produk Indonesia. Ini sekitar 4,25 miliar dolar Amerika Serikat untuk mesin dan perlengkapan elektrik. Kemudian ada pakaian dan aksesorisnya mencapai 2,09 miliar dolar Amerika Serikat, alas kaki 2,06 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data terkait dengan bagaimana ekspor unggulan. Selanjutnya, kita akan cermati bersama ekspor non-migas Indonesia. Seperti apa? Kita lihat dari Januari-September 2024, kita sandingkan dengan periode yang sama di tahun ini, ada kenaikan 12,79% untuk ekspor non-migas Indonesia. Dari 21 miliar menjadi 23,68 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang menarik kita akan cermati dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selyos. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan ini Mas Nailul, lantas bagaimana sih sebenarnya potensi-potensi dari produk-produk komoditas Indonesia begitu? Non-migas memang nampaknya masih mendominasi ya untuk eksportasi Indonesia. Anda melihat bagaimana dengan pasar Amerika Serikat dengan tarif resiprokal yang masih terus diupayakan untuk bisa turun lagi di bawah 19%, Mas Nailul? Oke, kalau kita lihat sebenarnya kan secara
ekonomi aja ya. Kalau kita lihat sebenarnya dengan diberlakukannya tarif resiprokal, artinya kan barang-barang kita ketika diekspor ke Amerika akan jauh lebih mahal. Nah, ketika lebih mahal pasti akan terjadi permintaan yang lebih menurun gitu kan. Nah, tentu ini akan berdampak kepada ya selain dari sisi ekspor kita akan ke Amerika juga akan melemah, ini juga akan terjadi pelemahan di industri ketika kita tidak melakukan apapun gitu. Nah, kemudian ini yang kita lihat sebenarnya juga akan ada dampak tidak langsung dari mana? Dari Amerika yang juga melakukan tarif resiprokal ke negara-negara lain, misalkan ke China. Nah, ketika China diterapkan tarif resiprokal, tentu permintaan barang-barang dari China ke Amerika itu juga akan turun. Nah, ini akan menyebabkan permintaan barang-barang dari negara lain ke Cina-nya juga akan turun. Nah, makanya ini memang dampaknya akan sangat luas sekali ke perdagangan global dan juga industri di dalam negeri gitu kan, dan juga ke Indonesia juga. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya di September, kalau tadi Mas Pras menyebutkan datanya ya, bahwa Amerika memang cukup besar, tapi satu sisi juga kalau bisa kita bilang menurun sebenarnya. Dan itu menurun juga bukan hanya ke Amerika, tapi juga ke Jepang, ke India, dan beberapa negara lain. Nah, ini yang kita khawatirkan ketika memang dari sisi Amerika ini menurun, ini juga akan merembet kepada negara-negara lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya ini juga harusnya jadi momentum bagi siapa? Bagi pemerintah kita untuk bisa melakukan diversifikasi ekspor. Nah, itu ini butuh satu kajian lagi, kita butuh satu kebijakan lagi untuk bisa mendiversifikasi sehingga ya produk kita tidak hanya tergantung ke Amerika, dan ketika Amerika menerapkan tarif resiprokal lebih dalam lagi, kita tidak perlu khawatir. Baik. Nah, dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, lantas bagaimana dengan kans negara-negara yang tadi kalau bicara mengenai diversifikasi, sementara kan Amerika ya tentu masih akan menjadi mitra dagang yang akan sangat diperlukan begitu bagi Indonesia, Mas Nailul. Iya. Kita tidak memungkiri bahwa Amerika mempunyai pangsa pasar yang cukup besar juga gitu kan. Nah, memang menjadi salah satu mitra dagang kita juga. Nah, tapi kita juga harus bisa untuk melakukan diversifikasi ekspor. Terutama kalau kita lihat ada refocusing produk ke pasar-pasar yang memang lebih toleran terhadap tarif. Misalkan kalau kita lihat ada EU, ada BRICS, ada Timur Tengah dan sebagainya. Ini kan sebenarnya kan lebih toleran terhadap tarif gitu kan. Tapi EU itu lebih intoleran terhadap berbagai hal termasuk lingkungan dan sebagainya. Makanya kita harus bisa menyesuaikan dengan pasar yang ada. Nah, kemudian kita juga harus ada upgrading terhadap kandungan teknologi, kandungan kualitas produk yang lebih bagus lagi, sehingga nanti ketika kita mengekspor pun itu tidak hanya barang mentah. Kalau sekarang kan masih banyak yang barang mentah seperti sawit dan sebagainya. Nah, kita harap itu bisa lebih tinggi lagi untuk barang-barang yang sifatnya teknologi menengah dan teknologi tinggi. Kalau nggak tinggi ya menengah lah kita. Nah, kemudian juga kita perlu juga untuk melakukan perluasan logistik dan juga pembiayaan ekspor gitu kan. Nah, kita pembiayaan ekspor melalui LPI ya, itu juga harus diperluas lagi. Kemudian logistik kita juga harus diperkuat lagi dengan apa? Dengan cara-cara ya tadi misalkan penurunan harga vessel dan sebagainya yang itu bisa dilakukan untuk memperkuat logistik kita. Optimisme Anda bagaimana melihat dengan proses negosiasi yang masih akan terus dilanjutkan oleh pemerintah, targetnya ya akhir bulan ini bisa selesai begitu? Ya, sebenarnya catatan kunci kalau saya pribadi sebenarnya adalah ada di kejadian beberapa hari terakhir ya, bahwa di situ ada APEC, kemudian ada juga Malaysia yang bernegosiasi ulang dengan Amerika. Kita harus bisa manfaatkan timeline tersebut untuk bernegosiasi dan menjadikan sebagai peluru bagi pemerintah kita untuk bernegosiasi dengan AS. Nah, makanya ini harus disiapkan peluru-peluru yang tepat gitu kan, peluru yang tepat untuk bisa ya menurunkan tarif dari 19 misalkan ke 0% dan sebagainya. Ini masih sangat terbuka sekali, dan saya rasa dengan komposisinya ini ya kita kemarin minta pertanggungjawaban juga dari Pak Erlangga, harusnya kita juga bisa melibatkan misalkan Pak Purbaya dan sebagainya untuk
bisa bernegosiasi ke pihak Amerika, yang mana ini akan membuat satu pemikiran baru lah, tidak seperti yang kemarin hanya menunggu saja, tapi kita juga harus bisa istilahnya lebih menyerang ke Amerika, lebih bisa melakukan Proaktif lah ya kita. Proaktif gitu kan, proaktif ke Amerika. Kita tidak hanya menunggu yes atau tidak dari pihak Amerika, itu saja. Baik, itu dia yang perlu dilakukan oleh pemerintah, harus lebih aktif lagi menjalin komunikasi begitu ya, untuk negosiasinya bisa berjalan lebih smooth lagi begitu. Baik Mas Nailul, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Mas Nailul, terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.